Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Eriska buat mata kuliah Hukum Hak Asasi dan Manusia untuk pagi ini dalam rangka UTS membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif agama Kristen Protestan. Dalam hukum nasional, hak asasi manusia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan dalam perspektif hukum Kristen, kekhususan Kristen Protestan memiliki pandangan teologis yang kuat mengenai manusia dan martabatnya. Alkitab sebagai kitab suci umat Kristen memuat ajaran tentang penciptaan manusia, kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Di sisi lain, Alkitab juga mencatat adanya praktik perbudakan dan perhambaan sebagai realitas sosial pada zamannya. Pencatatan ini tidak dimaksudkan sebagai pembenaran, melainkan sebagai gambaran kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya adil. Oleh karena itu, saya memperhatikan bahwa hak asasi manusia dalam perspektif agama Kristen Protestan dengan menekankan pengakuan hak asasi manusia. Landasan dibelisnya Alkitabnya serta realitas pelanggaran HAM menjadi sorotan dalam pengajaran Kristen. Martabat manusia sebagai landasan teologis HAM. Dalam perspektif Kristen Protestan, martabat manusia berakar pada ajaran bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kitab Kejadian mencatat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini tercatat di Kejadian 1 ayat 26-27. Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa setiap manusia memiliki nilai yang luhur dan setara. Manusia tidak dipandang sebagai alat, objek, dan atau milik orang lain, melainkan sebagai pribadi yang bermartabat. Prinsip ini sejalan dengan HAM yang menolak segala bentuk diskriminasi dan perendahan martabat manusia. Penghormatan terhadap kehidupan manusia juga ditegaskan dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan membunuh, tertulis di Keluaran 20 ayat 13. Larangan ini merupakan bahwa kehidupan manusia adalah kudus dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Keadilan sosial dan pembelahan terhadap hak sesama. Alkitab juga menekankan keadilan sosial dan pembelahan terhadap kaum lemah sebagai bagian dari panggilan iman. Dalam kitab Mazmur dinyatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan yatim. Belalah hak yang sengsara dan orang miskin. Mazmur 82 ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya urusan hukum formal, tetapi juga kewajiban moral. Prinsip ini sejalan dengan semangat HAM yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan dan tertindas, hak untuk tidak diperbudak, dan prinsip kesetaraan. Pasal 4 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk tidak diperbudak. Prinsip ini selaras dengan ajaran Kristen yang menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Rasul Paulus menyatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, karena kamu sama adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 38. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan status sosial, termasuk relasi hamba dan tuan, tidak menentukan nilai manusia di hadapan Allah. Prinsip kesetaraan rohani ini menjadi dasar etis bagi penolakan terhadap perbudakan. Perbudakan sebagai pelanggaran HAM dan realitas sejarah. Meskipun terdapat pengakuan kuat terhadap martabat manusia, realitas sejarah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM telah lama terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling nyata adalah perbudakan dan perhambaan. Dalam perspektif HAM modern, perbudakan merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan dan martabat manusia. Alkitab mencatat perbudakan sebagai realitas sosial masyarakat pada zamannya. Dalam Perjanjian Lama, perbudakan umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi, seperti hutang dan kemiskinan, atau akibat pampasan perang. Hukum Musa mengatur perbudakan dengan berbagai pembatasan sebagai bentuk pengendalian terhadap kesewenang-wenangan. Dalam Perjanjian Baru,
perbudakan masih diakui sebagai struktur sosial yang ada. Rasul Paulus menasihati budak agar tidak menjalankan perannya dalam struktur tersebut. Efesus 6 ayat 5 berbunyi, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar." Namun demikian, nasihat ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perbudakan sebagai nilai ideal, melainkan menunjukkan bagaimana imam dijalankan di tengah realitas sosial yang belum adil. Arah moral Kristen justru tampak dalam ajaran Kristus Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Jika prinsip kasih ini diterapkan secara utuh, maka perbudakan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan martabat manusia. Yesus Kristus melalui pengajaran dan teladan hidupnya menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Hal ini ditegaskan dalam Injil Lukas. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Lukas 4 ayat 18. Ayat ini menegaskan bahwa misi Kristus bersifat membebaskan dan memulihkan martabat manusia. Dengan demikian, ajaran Kristen secara moral sejalan dengan penghormatan hak asasi manusia dan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kemanusiaan. Demikian presensi saya pagi hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hak asasi manusia. Terima kasih.